Halo semuanya, kembali lagi bersama saya tentunya. Seperti biasa kita akan ngobrol santai lagi ya guys ya. Sahabat Abe semua, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Jadi gue ada dengar lagi hal yang sangat bermanfaat buat kita, terutama untuk gue, dan akan gue kasih tahu sama kalian. Dan gue rasa sih banyak dari kita udah dengar, tapi ini target gua buat yang belum dengar. Tapi buat yang udah dengar, kalau kebetulan juga dengar ini nggak apa-apa, ngulang kaji itu kan lebih baik ya. Ya semoga sebelum gua nanti sampaikan, ya gue minta maaf kalau misalkan ada kesalahan ya dalam penyampaian nanti, maaf aja dulu. Jadi hal yang gue dengar itu berkenaan dengan ikhlas. Ku lepas dengan ikhlas. Wih, itu lagu ya. Ku lepas dirimu dengan ikhlas. Ya begitulah. Jadi ini masalah ikhlas. Ternyata ikhlas itu ada tingkatannya guys. Gue baru tahu ya. Gue ada dengar sih. Dan setelah gue dengar dan ya benar gitu. Kira-kira kita ada di tingkatan yang mana kalau masalah ikhlas? Memang ikhlas ini kalau diucapkan itu sangat-sangat ringan. Ya segala sesuatu yang diucapkan itu sangat ringan. Enteng aja mengucapkannya, tapi yang susah itu adalah menerapkannya. Jadi ikhlas itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu adalah di saat kita mengerjakan sesuatu, itu ada yang kita inginkan gitu. Ada imbalan yang ingin kita dapatkan, terkhususnya di dunia. Kita bicara dunia dulu. Yang pertama itu, tingkatan yang pertama adalah itu. Contohnya seperti ini, misalkan orang tua ke anaknya di bulan puasa. Misalkan namanya Rafa, kamu kalau puasa tahun ini tunai, mama belikan HP. Semangat kan anaknya puasa, dia ngerjain puasa, tapi ya walaupun embel-embelnya adalah untuk mendapatkan HP, itu nggak apa-apa. Yang penting itu namanya ngedidik ya, ngelatih biar nanti terus menerus gitu ya, nggak apa-apa, nggak masalah itu. Penting dia melakukan ibadah puasa tadi, itu ngelatih dia lah. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah gue lupa. Kemudian yang kedua, naik ke tingkatan yang kedua, ini lebih tinggi lagi daripada yang pertama tentulah. Yang kedua itu adalah melakukan amal ibadah untuk mendapatkan surganya Allah. Jadi mereka melakukan ibadah itu ingin masuk surga, takut sama neraka, masuk neraka. Jadi mereka ibadah, melakukan hal-hal kebajikan gitu, karena ingin masuk surga. Itu adalah tingkatan ikhlas yang kedua, karena ingin mendapatkan sesuatu hal yang di kehidupan kelak, di negeri akhirat. Next, yang ketiga, tingkatan yang ketiga itu adalah melakukan kebaikan, melakukan amal ibadah semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah. Jadi mereka melakukan kebajikan, melakukan amal ibadah, sholat, ngaji, dan lain-lain itu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Dan ternyata bukan sampai di situ guys. Gue kira kan udah sampai ketiga itu ya. Tapi setelah gue dengar, ternyata ada lebih tinggi lagi daripada yang ketiga tadi, yaitu melakukan kebaikan semata-mata untuk mengagungkan Allah. Dia beribadah, dia sholat, dia ngaji, semua amal kebajikan yang dilakukan hanyalah untuk membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang keempat itu adalah ikhlas untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi adalah untuk mendapatkan balasan di dunia, yang kedua di akhirat, yang ketiga adalah ridho Allah, yang keempat itu adalah untuk mengagungkan, membesarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata bukan sampai di empat ini, masih ada satu lagi puncak dari ikhlas itu. Jadi ikhlas yang nomor 4 itu dia udah nggak peduli lagi itu masalah balasan di dunia maupun di akhirat. Dia nggak peduli lagi, dia benar-benar ibadah untuk semata-mata mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang udah nggak benar-benar peduli lagi masalah balasan gitu. Nah, pure murni untuk mengagungkan Allah. Jadi nggak ada lagi. Tapi yang terakhir, ternyata masih ada yang terakhir. Ini adalah finalnya, yaitu adalah ikhlas, mengikhlaskan ikhlas. Sorry, gue agak
mikir ya, kita mengikhlaskan ikhlas. Wah, ini adalah tahapan puncak dari yang gue dengar ini. Yang terakhir ini adalah dimana kata aku itu udah nggak ada lagi. Misalkan aku sholat, aku sembahyang, aku sedekah, aku zakat, aku menunaikan ibadah haji, aku melakukan hal-hal kebajikan. Kata aku sudah nggak ada lagi. Di situ adalah ini aku bisa melakukan ini. Jadi ini semuanya kata aku udah hilang. Yang melakukan ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah, aku mengerjakan amal kebajikan. Ini semua semata-mata karena izin Allah aku bisa begini. Saya bisa begini, Rafa bisa begini. Segala pujiannya untuk Allah. Gitu. Jadi puncaknya itu adalah mengikhlaskan yang ikhlas. Ya aku ikhlas kok sama dia, gak apa-apa. Enggak, aku gak sedih, gak apa-apa, kamu silahkan aja sama dia. Uswah. Ini mengikhlaskan yang ikhlas. Nah kira-kira kita berada di tingkatan yang mana? Yang pertama tadi ada embel-embel dunia, yang kedua di akhirat, yang ketiga ridho Allah, yang keempat mengagungkan Allah, yang kelima ada mengikhlaskan yang ikhlas. Ini ya, tinggi, luar biasa, tingkatan yang paling luar biasa. Semoga kita bisa buat teman-teman sekali lagi gue tekankan, kita ini sharing, ngobrol santai, belajar sama-sama, bukan menggurui atau apa sebaliknya ya. Gue bodoh. Semoga bermanfaat dan mohon maaf sekali lagi kalau misalkan penyampaian gue atau informasi yang gue berikan ada salah dan khilaf, gue mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Dan yang benarnya tolong disampaikan di komen atau kasih tahu langsung juga boleh. Dan gue mohon maaf, gak ada maksud apa-apa. Ini sekedar sharing santai, ngobrol santai, dan semoga bermanfaat buat gue pribadi dan orang-orang yang membutuhkan. Oke. Terima kasih. Selamat berbahagia. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.